Pagi itu, cuaca cerah. Angin sepoi-sepoi meniupkan aroma harapan ke alun-alun kota kecil, yang biasanya hanya ramai tiap malam minggu. Tapi hari ini beda. Tenda besar putih merah berdiri megah di lapangan, panggung lengkap dengan background banner, bergambar kepala daerah tersenyum lebar dan tulisan, Peresmian Koperasi Merah Putih, dari Desa untuk Indonesia Maju. Ibu-ibu PKK sibuk merapikan jilbab. Bapak-bapak perangkat desa berdiri kaku, dengan batik seragam, beberapa masih mengecek file presentasi dari panitia. Anak-anak sekolah dipaksa baris rapih buat jadi penonton meriah. Yang tidak diundang, nonton dari warung pinggir lapangan sambil makan gorengan. Acara dibuka dengan marching band SMK yang tak sinkron, lalu masuklah MC dengan suara lantang. Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah hari bersejarah, desa kita akan menjadi pelopor koperasi zaman baru. Dengan modal miliaran dari pusat, tanpa agunan, untuk rakyat, tepuk tangan pecah, kamera wartawan menyorot, drone terbang. Instagram live nyala, lalu muncullah bupati, mengenakan kemeja putih lengan panjang dan peci hitam. Ia naik podium, senyumnya lebar, bak selebritas launching film box office. Koperasi Merah Putih adalah jalan baru bagi desa. Ini bukan program biasa, ini revolusi ekonomi kerakyatan, katanya. Warga pun manggut-manggut. Walau sebagian besar belum paham, tapi tetap senang karena dapat konsumsi gratis. Melalui koperasi ini, desa bisa punya modal sendiri, mengelola sendiri, untung sendiri. Kita tidak perlu tunggu investor dari luar. Kita bisa mandiri, berdikari. Lagi-lagi tepuk tangan, kali ini disusul aba-aba dari panitia. Namun, di sudut panggung, seorang nenek tua yang jualan es lilin berbisik ke cucunya, "Koperasi itu apaan sih, Nak? Apa itu kayak arisan?" Sang cucu mengangkat bahu. "Entahlah, Mak. Yang penting abis ini dapat makan." Sementara itu, seorang kepala desa dari desa sebelah duduk gelisah di kursi VVIP. Tangannya berkeringat. Ia baru tahu semalam kalau dirinya ditunjuk jadi pengawas koperasi. Padahal ia belum paham apa itu laporan neraca. Yang ia tahu, koperasi desa sebelumnya bangkrut karena semua anggotanya cuma pinjam. Tapi tak ada yang pernah setor simpanan. Tapi, hari ini suasananya beda. Ada semangat baru, ada dana segar, dan ada kamera. Maka, ia ikut berdiri, tersenyum ke arah drone. Di akhir acara, dilakukan prosesi penyerahan simbolik surat keputusan pendirian koperasi dari bupati kepada para lurah. Ditemani petugas notaris, mereka berpose sambil menjabat tangan, lengkap dengan tulisan, siap membawa desa menuju kemandirian ekonomi. Namun jauh di belakang barisan tenda, Pak Tamin, tukang becak, hanya mengelus dada. Ia pernah jadi anggota koperasi zaman Orde Baru. Akhirnya tutup karena pengurusnya kabur bawa uang kas. Kini ia berkata lirih, entah ini beneran buat rakyat atau buat rapat-rapat doang. 2 hari setelah seremoni besar-besaran, suasana kantor kecamatan berubah. Seperti warung bakso saat jam makan siang. Ramai, padat, dan bingung antreannya siapa yang duluan. Di luar gedung, spanduk lusuh bertuliskan, pendampingan pendirian Koperasi Merah Putih, melambai-lambai diterpa angin, seperti berusaha menutupi kegugupan orang-orang di bawahnya. Di dalam ruangan, Pak Lurah Suroso tampak duduk menatap layar, laptop yang dipinjam dari anaknya. Di sebelahnya, 2 staf desa saling bisik-bisik. Mereka sedang mengisi formulir daring pendirian koperasi yang dikirim dalam file Excel. Kolom-kolom rumit dengan istilah asing seperti modal dasar, modal disetor, dan anggota perintis. "Apa bedanya disetor sama dasar, Pak?" bisik stafnya. Pak Suroso cuman menghela napas. "Ya, dasar kita belum ngerti." Sementara itu, di ruangan sebelah, seorang notaris muda bernama Bu Nadia sedang lembur sejak subuh. Ia sudah membuat akta koperasi ke-19 hari itu. Matanya merah, rambutnya kusut, tapi tangannya tetap lincah mengetik nama-nama koperasi yang semakin aneh. Koperasi Harapan Cerah Sejahtera, Koperasi Cahaya Kemakmuran, hingga yang terbaru, Koperasi Amanah Berkah Merdeka Jaya. Nama panjang-panjang. Gini, nanti ngeprint kop suratnya bisa boros tinta, gumamnya. Tapi ia tetap menandatangani, karena besok targetnya 10 akta lagi. BRI sudah menunggu data. Himbara sudah siap cairkan dana. Dan katanya, deadline dari kementerian sudah mepet. Di luar, antrian kepala desa makin panjang. Mereka datang dengan wajah cemas dan map warna-warni. Ada yang bawa surat tanah, ada yang bawa proposal, dan ada juga yang bawa snack kotak karena katanya kalau bawa makanan
notarisnya lebih cepat prosesnya. Ini kayak mau ngurus sertifikat tanah, bukan koperasi, celetuk seorang lurah dari desa pinggir hutan. Saking banyaknya pendaftar, Pak Camat sampai buat grup WhatsApp bernama Koperasi Kita Hebat. Tiap jam ia kirim broadcast. Ingat, yang belum setor data 20 anggota jangan harap masuk daftar gelombang pertama. Yang belum tanda tangan SK silakan ke aula, siapkan stempel basah. Kepala-kepala desa yang terbiasa rapat musyawarah kini seperti peserta seminar properti. Beberapa bahkan sudah bawa template rencana usaha yang diambil dari Google. Budidaya lele, toko kelontong, hingga laundry kiloan. Padahal di desanya, listrik pun belum nyala 24 jam. Pak Suroso kembali menatap layar laptop. Kolom terakhir adalah alamat kantor koperasi. Ia mengetik perlahan. Kantor sementara, rumah Pak RT, lantai bawah, sebelah kandang ayam. Ia terdiam, kemudian tersenyum pahit. Kertas-kertas terus dicetak. Notaris terus mengetik. Kepala desa terus gelisah. Tapi satu hal yang tidak pernah ditanyakan selama proses itu adalah, apakah warga sudah diajak ngobrol? Karena koperasi ini memang dari rakyat, tapi entah rakyat yang mana. Seminggu sejak SK koperasi dikibarkan seperti bendera kemenangan, dana pun mulai cair. Nominalnya bikin pusing kepala tukang parkir dan bikin deg-degan kepala desa. 5 miliar rupiah per koperasi. Langsung masuk ke rekening atas nama pengurus yang bahkan baru seminggu belajar tanda tangan seragam. Pemberitahuan datang lewat grup WA kecamatan. Dana tahap pertama sudah bisa ditarik. Segera buat rencana kegiatan dan laporkan ke camat sebelum Jumat. Semua serempak sibuk. Tapi yang bingung justru para pelaku usaha kecil yang katanya akan diberdayakan. Putejo, pemilik warung sembako di ujung kampung, tetap saja melayani pelanggan dengan catatan utang bertambah. Tak ada satupun pengurus koperasi mampir ke warungnya. Ia bahkan baru tahu ada koperasi desa setelah anaknya cerita bahwa ayahnya dijadikan anggota pendiri tanpa ditanya. Loh, Bapak masuk rapat koperasi? Enggak, cuma disuruh. KTP-nya, Pak Tumin tukang ojek berumur 53 tahun tetap duduk di pangkalan sambil main catur dengan papan lusuh. Ia heran ketika ada petugas dari desa yang datang menawarinya formulir pinjaman modal. Ini koperasi kami, Pak. Bapak mau pinjam 5 juta untuk usaha. Pak Tumin balik tanya, emang saya punya usaha? Sementara itu di kantor koperasi, yang menumpang di balai desa, pengurusnya sibuk berdiskusi soal pembelian printer, AC, dan meja baru. Katanya, kantor harus representatif agar kelihatan profesional saat tim monitoring datang. Biar kesannya serius gitu loh, kata ketua koperasi, sambil menyeruput kopi sachet. Dana yang katanya untuk memutar ekonomi rakyat, lebih dulu muter di toko ATK, toko elektronik, dan jasa fotokopi di kota kabupaten. Bahkan ada koperasi yang anggaran pertamanya langsung habis untuk studi banding ke kabupaten sebelah. Temanya, belajar sukses koperasi. Lucunya, koperasi yang jadi tujuan studi banding itu juga baru berdiri 2 minggu. Di grup Facebook warga, muncul postingan, anonim yang viral, dana koperasi cair. Tapi pengangguran tetap ada, warung tetap sepi, dagangan tetap ndak laku. Yang laku cuma kata-kata manis dari podium. Komentar langsung ramai, ada yang membela. Sabar, ini proses. Ada yang nyinyir. Proses bikin proposal maksudnya. Ada pula yang jujur, kita ini diajak kaya bareng, tapi baru kaya di PowerPoint. Malam harinya, Putejo duduk sendiri di warungnya. Lampu remang, gorengan tinggal 2. Ia pandangi etalase kosong dan berpikir, kalau duit 5 miliar, bisa muter di desa, harusnya es tehku nggak sepi pelanggan. Tapi yang datang malam itu cuma suara jangkrik dan kabar bahwa koperasi akan segera menggelar pelatihan penguatan kapasitas pengurus. Tempatnya di Hotel Bintang 3, dengan sertifikat cetak embos. Malam turun di desa Sukaramai. Tapi di kota kabupaten, lampu kantor kejaksaan menyala terang. Di sudut ruang gelap, duduk seorang pria berjas coklat tua yang lebih sering dipakai untuk tidur daripada ke seminar. Namanya Waspada Korup, mantan auditor, separuh wartawan, dan seleb Twitter dadakan yang sekarang lebih dikenal sebagai detektif setengah mabuk. Ciri khasnya jelas, bau kopi basi, mata sayu, dan catatan kecil penuh coretan tinta merah. Ia tidak datang diundang, tidak dibayar negara, tapi punya misi suci. Membongkar keanehan uang negara yang katanya buat rakyat, tapi selalu nyangkut di tengah jalan.
5 miliar per koperasi? 80.000 koperasi? Itu totalnya? Brengsek! Itu bukan dana desa, itu bisa beli planet tetangga. Gumamnya sambil menghisap rokok linting yang tidak jelas mereknya. Ia baru saja membaca laporan anonim dari Lurah Galau Tumber 2 yang masuk ke emailnya. Pak Detektif, tolong telusuri koperasi ini. Dana cair, pengurus senyum, tapi warga bingung. Modal untuk rakyat, tapi yang kaya malah toko ATK dan hotel pelatihan. Waspada tertawa getir. Ah, aroma oplosan APBN dan APBD, bau-bau lama. Keesokan harinya, ia turun ke lapangan. Di desa Simpang Rahayu, ia menyamar sebagai tukang isi tinta printer. Pekerjaan paling relevan, mengingat jumlah laporan koperasi yang harus dicetak makin hari makin absurd. Saat bertugas, ia menemukan koperasi yang punya kantor megah hasil renovasi balai desa, tapi tak punya satupun catatan kas masuk dari anggota. Ia sempat ngobrol dengan bendahara koperasi, seorang pensiunan PNS yang sekarang hobi main TikTok. Pak, koperasi ini sudah jalan berapa transaksi ke warga? Belum ada. Kita masih tahap penguatan internal. Berapa persen dana sudah terpakai? Ya, sekitar 75%. Kan untuk operasional dan beli laptop. Waspada menulis di buku catatannya. Laptop, 3 unit. Penguatan internal, 3 minggu di hotel. Dana tersisa, hanya keyakinan. Malamnya, Waspada menyelinap ke gudang koperasi yang katanya menyimpan alat usaha. Isinya, 5 printer, 10 set baju seragam koperasi, dan 1 box brosur glossy penuh jargon. Ia mengangkat 1 brosur. Di halaman pertama tertulis, Koperasi Merah Putih adalah wajah baru kemandirian desa. Di bawahnya ada foto kepala daerah dengan senyum mirip aktor sinetron Ramadan. Aku sudah tahu skenario ini, gumam Waspada. Koperasi di atas kertas, kesejahteraan di atas mimpi. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Pesan masuk. Pak, di desa kami ada koperasi yang buat studi banding ke pantai. Alasannya untuk belajar ekowisata. Ia membalas, ekowisata itu buat rakyat, bukan buat selfie pejabat. Ia menghela napas, lalu menatap bintang di langit. Wahai langit, jika 5 miliar bisa dicairkan hanya pakai SK, kapan akal sehat bisa dicairkan? Di balik keriuhan dana koperasi yang sudah cair sebelum anggotanya paham cara setor, hadir satu sosok tenang di tengah badai. Dr. Antonius Wahyu Jatmiko, M.Ed. Dosen senior dari Universitas Parahyangan Bandung. Ia bukan politisi, bukan aktivis, tapi punya satu kebiasaan menyebalkan, menggunakan logika di tengah euforia kebijakan. Dalam kuliah umum daring yang ditonton hanya 14 orang, termasuk admin kampus, beliau menampilkan satu slide besar dengan judul Koperasi atau Komedi Anggaran. Dari, mana kita mulai, katanya sambil menyipitkan mata. Mari kita hitung kasar. 80.000 koperasi, masing-masing dapat 5 miliar. Totalnya, 400 triliun. Ia berhenti sejenak. Apakah negara kita sedang berdonasi untuk Mars? Para mahasiswa tertawa. Yang paham, yang lain sibuk cek saldo GoPay. Lalu, lanjut Pak dosen. Dari koperasi yang sudah cair, berapa yang sudah melakukan feasibility study, studi kelayakan, bisnis plan yang masuk akal? Ia ganti slide. Muncul grafik batang, 76% belum punya rencana, bisnis 18% pakai template, Google 6% ngaku sedang studi banding ke Bali. Ini bukan koperasi, ini carnival proposal. Serunya sambil melempar spidol ke whiteboard. Di luar kampus, pidato Pak dosen ini dianggap angin lalu. Menteri Koperasi sibuk touring ke kabupaten-kabupaten. Bupati sibuk potong pita koperasi ke-45. Dan rakyat masih sibuk tanya, kita bisa minjam nggak nih? Namun suatu hari, rekaman kuliah Pak dosen viral. Potongan kalimatnya muncul di TikTok dengan caption, pakar bilang dana koperasi push bom waktu anggaran. Like-nya tembus 1,2 juta wartawan. Mulai datang. Debat muncul di TV. Politikus berkoar-koar, Pak dosen ini anti pembangunan. Dia nggak ngerti semangat kebangkitan desa. Pak dosen cuma tersenyum. Ia tahu, kadang logika tak butuh menang di forum. Cukup jadi pengingat bahwa di negeri ini, uang rakyat lebih sering ditanya, sudah habis kemana, daripada sudah yomesusmetubhani. Malam itu, ia menulis di jurnal pribadinya. Koperasi bukan soal dana, tapi soal daya.
Koperasi bukan soal jumlah SK, tapi soal jumlah yang tersentuh. Jika semua hanya mengejar kuantitas, maka yang tumbuh bukan ekonomi rakyat, tapi industri laporan palsu. Sementara itu, di salah satu desa, kantor koperasi yang kemarin direnovasi sudah mulai retak dindingnya. Papan nama mulai miring, dan warga masih beli beras eceran, utang sebulan 2 kali. Di balai desa yang biasanya hanya dipakai untuk rapat RT atau tempat anak-anak belajar menari kuda lumping, hari itu digelar acara besar-besaran, Forum Dialog Terbuka Koperasi Merah. Putih panggung nyanyi lengkap, taplak merah, mikrofon 2, dan banner besar dengan slogan, "Rakyat bicara, koperasi mendengar." Tapi rakyat yang datang lebih banyak karena kabar adanya snack kotak dan undian door prize. Di kursi-kursi plastik, duduklah ibu-ibu yang mengipasi anaknya, bapak-bapak yang pakai baju koko, dan sekelompok pemuda yang asyik scroll TikTok sambil menunggu siapa tahu ada sesi karaoke di akhir acara. Moderator acara, seorang perangkat desa yang baru dilatih jadi MC 2 hari lalu, membuka dengan semangat. "Selamat datang Bapak Ibu, hari ini kita bicarakan koperasi kita. Apa yang sudah dan akan kita lakukan untuk kemajuan bersama." Tepuk tangan setengah hati. Lalu naiklah Pak RT Ujang. Dengan suara serak-serak bimbang, ia membuka suara. "Maaf, saya mau tanya. Dari dana koperasi yang cair, berapa persen yang benar-benar masuk ke warga?" "Hening." Pak Lurah melirik stafnya. Bendahara koperasi menatap catatan. Moderator tersenyum kaku. "Bu RW iya ikut angkat tangan. Saya dulu ikut koperasi simpan pinjam. Tiap bulan setor, dapat bunga. Ini mah, belum setor, sudah pinjam. Belum usaha, sudah pelatihan. Kami bingung." Tiba-tiba Pak Kepala Dusun yang duduk di barisan depan berdiri, suaranya meledak-ledak. "Ini semua baru mulai. Jangan langsung sinis. Kita harus beri waktu koperasi tumbuh. Bukan langsung dihujat." Semua melongo. Ada yang tepuk tangan pelan. Ada juga yang bisik-bisik. "Pak Kadus masuk pengurus ya." Diskusi makin kacau saat Pak Tamin, si tukang ojek, maju dengan gaya santai dan kaos oblong bertuliskan "Walls" tapi kritis. "Kalau koperasi ini buat rakyat, kenapa rakyat nggak pernah ditanya dulu? Nama saya ada di SK anggota, tapi saya baru tahu hari ini." Seketika ruangan hening, wajah-wajah pengurus berubah warna. Sekretaris koperasi buru-buru menyesap air mineral. Moderator berusaha meredam. "Baik-baik, semua masukan kami catat. Nanti dibahas dalam rapat internal pengurus." Tapi warga tak lagi diam. Forum berubah jadi semacam sidang rakyat dengan tuntutan yang bergema. Transparansi, kejelasan, dan akses langsung ke dana. Pak Lurah makin gelisah. Ia mencatat sesuatu dengan tangan gemetar, sambil sesekali berbisik ke ketua koperasi. Ini harus segera disudahi. Kalau banyak yang nanya, bisa panjang urusannya. Akhirnya forum ditutup dengan kesimpulan menggantung, "Kita semua sedang belajar. Koperasi ini masih bayi, butuh didampingi. Mari kita rawat bersama." Tapi saat warga keluar dari balai desa, yang mereka bawa bukan harapan, tapi bingung. Seorang pemuda berkomentar, "Ini koperasi kayak drama kolosal, banyak pemainnya, naskahnya, bertele-tele, dan ujungnya cuma iklan produk." Sementara Bu Tejo menatap snack kotaknya, lalu berkata, "Paling enggak masih ada bolu kukus." Di gedung legislatif kota Surabaya yang dingin dan ber-AC, suasana mendadak panas seperti warteg jam makan siang. Seorang anggota dewan berdiri dari kursinya, mengacungkan tangan ke arah mikrofon dengan nada tinggi. "Tidak ada titipan dalam koperasi," katanya tegas, sambil menepuk meja. Wartawan yang hadir langsung menyalakan kamera. Flash berseliweran. Para hadirin yang duduk di balkon atas bertepuk tangan, sebagian lagi menahan tawa. Bukan karena mereka tak setuju, tapi karena kalimat itu terlalu teatrikal untuk jadi nyata. "Kalau tidak ada titipan, lalu kenapa nama keponakan saya ada di SK Koperasi Desa sebelah?" Celetuk seorang ibu di bangku penonton. Ketegangan di ruang. Sidang itu memicu drama lanjutan. Sejumlah lurah yang hadir sebagai tamu undangan mulai gelisah. Sebagian dari mereka langsung membuka HP dan mengecek grup WhatsApp admin koperasi kecamatan. Di grup itu muncul satu pesan singkat yang membuat dahi mereka berkerut. "Segera evaluasi pengurus. Ganti nama-nama yang tidak aktif. Hapus titipan kalau ada."
Malam harinya, di beberapa desa, spanduk-spanduk koperasi lama diturunkan. Koperasi Harapan Gemilang diganti jadi Koperasi Mandiri Bersih. Koperasi Sejahtera Makmur dicoret dan diganti ket semprot jadi Koperasi Anti Titipan. Proses penghapusan nama titipan itu seperti upacara ritual. Ada yang dilakukan tergesa-gesa di malam hari. Ada pula yang menyewa tukang sablon darurat untuk bikin papan nama baru. Pak Camat sempat menegur lewat Zoom. Jangan sampai besok pagi masih ada yang pakai nama koperasi dari hasil titipan. Kalau ketahuan, bisa viral. Sementara itu, media lokal memberitakan sidang DPRD dengan headline dramatis. Surabaya tegas, koperasi harus transparan dan bebas intervensi. Komentar netizen bermunculan. Akhirnya, yang penting bukan cuman bebas titipan tapi ini juga bebas dari laporan palsu. Di sisi lain, ketua koperasi yang benar-benar bekerja dengan jujur malah kebingungan. Kami nggak ada titipan, Pak, tapi sekarang malah disuruh ganti nama koperasi. Padahal udah cetak seragam. Ketua koperasi itu hanya bisa duduk di teras sambil memandangi kardus kaos yang bertuliskan Harapan Bersama. Waspada korup, sang detektif satir mencatat peristiwa ini di bukunya. Ketika transparansi diumumkan di podium, maka ramai-ramai orang mengganti label. Bukan memperbaiki isinya, tapi memperhalus kemasannya. Dana sudah cair, brosur sudah dibagi, spanduk sudah diganti. Tapi roda ekonomi desa masih di tempat. Koperasi Merah Putih kini telah menjelma seperti monumen. Besar, megah, tapi tak berfungsi. Di beberapa desa, kantor koperasi lebih mirip ruang rapat posyandu. Di desa lain, pengurusnya malah resign karena stres mengisi laporan pertanggungjawaban. Pak Suroso, sang lurah, kini jadi ahli akrobat. Siang mengurus BLT, sore diminta cek koperasi, malam belajar Excel, supaya tidak keliru bikin laporan bulanan. Dulu saya cuma ditanya kapan panen, gumamnya. Sekarang ditanya rasio margin operasional koperasi. Padahal saya baru paham cara buka zip file minggu lalu. Di grup WA pengurus, makin hari isinya makin absurd. Siapa yang punya contoh? Laporan kegiatan fiktif tapi bisa lolos monitoring? Ada yang tahu bedanya rapat pengurus dan rapat pengarah? Tolong jangan bocorin kalau studi banding kita ke puncak itu cuma nginap doang. Sementara itu di pusat kota, media mulai memberitakan skandal penggunaan dana koperasi mulai tercium. Beberapa koperasi diinterogasi. Satu pengurus ngaku tanda tangan SK tapi nggak tahu isinya. Satu lagi panik saat ditanya, uang 5 miliar itu kemana? Namun yang paling parah, koperasi-koperasi yang sudah dibentuk mulai jadi kambing hitam ketika program ekonomi tak kunjung terasa. Sudah kita beri modal, tapi mereka tetap miskin, ujar pejabat provinsi dalam talk show. Padahal yang mereka beri cuma modal di atas kertas. Waspada korup, sang detektif setengah mabuk kembali menulis di buku lapuknya, negeri ini hebat. Bisa mendirikan koperasi tanpa koperasi, bisa menyalurkan dana tanpa pelaku usaha, dan bisa merayakan kesuksesan tanpa hasil. Di penghujung tahun, datang lagi instruksi baru. Semua koperasi diminta buat video testimoni, minimal durasi 1 menit, diunggah ke YouTube dan Instagram. Maka kepala desa, yang tadinya bingung hitung SHU, kini harus belajar buka TikTok. Ada yang syuting di depan lumbung kosong, ada yang rekam suara narasi sambil deg-degan. Ada pula yang menyerah dan upload video burung pipit sambil caption, "Kami masih belajar." Satu hal yang jelas, bukan hanya dana yang tercairkan, tapi juga logika, harapan, dan akal sehat. Koperasi seharusnya lahir dari kepercayaan warga, tumbuh dari gotong royong, dan hidup dari niat memperkuat ekonomi akar rumput. Tapi ketika koperasi dibentuk karena deadline, dibiayai dengan modal masif tanpa fondasi pemahaman, dan dievaluasi pakai Excel tanpa evaluasi nyata, maka ia bukan alat pemberdayaan, melainkan hanya instrumen pencitraan. Kini, rakyat desa cuma bisa bertanya, apakah kami butuh koperasi, atau hanya dijadikan angka statistik demi laporan kementerian? Dan jawabannya, seperti banyak proyek top-down lainnya, hanya bisa ditemukan di rapat evaluasi yang tak pernah mengundang mereka.